Mau pesen satenya dong. Pesen 4 porsi ya. Tapi anehnya, dua orang anak muda dan bapak itu enggak ngerespon omongan Dinda. Dinda balik lagi nanya nih, "Pak, satenya masih ada nggak? Saya mau pesen nih." Dan tetap nggak keluar satu kata pun dari bapak-bapak dan dua anak muda itu. Dinda, Friendly, Lala, dan Ika yang mulai ngerasa ini udah nggak beres. Mereka mulai mundurin langkahnya. Dan baru aja mereka berempat sampai di belakang mobil, bapak-bapak dan kedua anak muda yang ada di warung itu tiba-tiba ketawa terbahak-bahak. Dan tiba-tiba mukanya berubah menjadi pucat dengan tatapan matanya yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini nih, ada satu cerita yang datangnya dari Dinda. Sebenarnya Dinda ini masih teman kerja gue lah. Nah, jadi dia punya pengalaman nih. Sewaktu dia lagi nyari sate Marangi bersama ketiga temannya di daerah Purwakarta. Dan dia ngalamin hal yang belum pernah dialamin. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton ceritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Dan inilah ceritanya. Waktu itu di malam hari, Dinda dan ketiga teman kantornya, Friendly, Lala, dan Ika, mereka berempat berniat buat makan sate Marangi di daerah Purwakarta. Sebenarnya mereka cuma gabut aja. Waktu itu sekitar jam 8 malam di hari Jumat. Dinda, Friendly, Lala, dan Ika, mereka baru aja keluar dari kantor tempat mereka kerja. Jadi mereka semua bekerja di salah satu kantor di daerah Bekasi yang bergerak di bidang logistik. "Mbak Lala, aku gabut nih. Kulineran yuk." "Iya Din, gabut juga gua. Kulineran kemana ya?" Nah, pas Dinda dan Lala lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba datang Ika yang baru aja selesai nyelesain tugas kantornya. Mereka duduk di depan kafe di samping kantor setelah pulang kerja. "Kayaknya pada mau jalan nih. Ikut dong." "Iya bu, bete nih, nyari makan yuk. Tapi yang agak jauh. Jangan di sini mulu, bosan ah." Sebenarnya aku sih lagi pengen banget sate Marangi. Tahu nggak? Di Purwakarta ada sate Marangi yang enak loh. Ya udah, ayo kita gas. Ajak Friendly, biar nanti dia yang bawa mobil. Akhirnya mereka berempat berkumpul di jam 8 malam. Dan gak pakai lama nih, berangkatlah mereka semua ke daerah Purwakarta buat nyari sate Marangi. Singkat cerita, pas mereka sampai di daerah Purwakarta dan ke tempat sate Marangi yang dibilang Bu Ika itu, ternyata udah tutup. Tapi karena mereka udah terlanjur udah di sana, akhirnya mereka mutusin buat tetap nyari warung sate Marangi yang ada di daerah sana. Dinda buka HP kan dan nyari lewat Google. Dan gak pakai lama, langsung ketemulah di Google sate Marangi yang masih buka. Lokasinya gak terlalu jauh dari tempat sate Marangi yang tutup tadi. Perjalanan mereka mulai ngelewatin rumah-rumah warga yang masih lumayan padat. Tapi makin lama mereka berjalan, mereka mulai memasuki kawasan perkebunan yang gelap. Dan pas mereka udah benar-benar sampai di titik map, di situ nggak ada apa-apa, apalagi warung sate Marangi. Di situ cuma ada kebun-kebun lebat tanpa ada penerangan jalan sedikit pun. Di situ mereka kebingungan karena tadi pas nyari di Google, ya emang di situ tempatnya.
Tapi di sini Friendly masih mikir positif buat nenangin Dinda, Lala dan Ika. Mungkin mapnya yang salah. Kan biasanya map bisa gak akurat karena gangguan sinyal. Nah akhirnya mereka ngelanjutin lagi perjalanan. Dan benar aja, gak lama dari tempat mereka berhenti tadi, dari kejauhan ada satu warung di pinggir jalan. Warungnya dari bilik bambu. Di depan warung itu ada satu lampu kuning khas pedesaan. Friendly yang ngeliat itu langsung buru-buru nyamperin warung itu. Dan benar aja, warung itu adalah warung sate Marangi yang mereka cari di Google. Turunlah mereka berempat dari mobil. Di situ mereka ngeliat ada anak muda yang umurnya masih 25 tahunan lah, dan satu bapak-bapak yang umurnya kisaran 50 tahunan yang lagi duduk di depan warung itu. "Pak, mau pesen satenya dong. Pesen 4 porsi ya." Tapi anehnya, dua orang anak muda dan bapak itu nggak ngerespon omongan Dinda. Dinda balik lagi nanya nih, "Pak, satenya masih ada nggak? Saya mau pesen nih." Dan tetap nggak keluar satu kata pun dari bapak-bapak dan dua anak muda itu. Dinda, Friendly, Lala dan Ika yang mulai ngerasa ini udah nggak beres. Mereka mulai mundurin langkahnya. Dan baru aja mereka berempat sampai di belakang mobil, bapak-bapak dan kedua anak muda yang ada di warung itu tiba-tiba ketawa terbahak-bahak. Dan tiba-tiba mukanya berubah menjadi pucat dengan tatapan matanya yang kosong. Nggak pakai lama nih, mereka berempat langsung masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas cabut dari tempat itu. Mereka akhirnya mutusin buat keluar dari tempat itu nih dan nyari jalan raya buat nenangin pikiran mereka. Mereka putar balik ke arah tempat tadi mereka ke tempat itu. Tapi di sini mereka benar-benar dibikin bingung. Karena udah 1 jam mereka jalan, mereka nggak nemuin perkampungan yang tadi mereka lewatin. Cuma perkebunan lebat tanpa adanya pencahayaan di jalanan itu. Setelah sekian lama mereka jalan, mereka dihadapkan dengan jalan cagak 2, ke kiri dan ke kanan. Padahal pas mereka tadi berangkat cuma ada 1 jalan aja. Akhirnya nih, mereka mutusin buat ambil jalan ke kanan. Terus mereka jalan ngikutin jalan itu, tapi nggak nemuin perkampungan, apalagi jalan raya. Di sini mereka mulai panik dan nggak tahu itu ada di daerah mana. Akhirnya mereka nyoba buat berhenti dan nyoba buat berpikir tenang. Begitu mereka lagi berpikir gimana caranya keluar dari tempat itu, tiba-tiba di pinggir jalan, persis di samping mobil mereka, tiba-tiba Dinda ngeliat 3 anak kecil yang lagi lari-larian sambil ketawa-tawa. Keadaan itu emang gak ada lampu, tapi ada cahaya bulan, jadi masih kelihatan lumayan jelas. Sosoknya memiliki rambut yang acak-acakan dengan badannya yang penuh luka. Dan ketiga sosok anak kecil itu ngelihat Dinda yang lagi merhatiin mereka. Dan tiba-tiba akhirnya mereka tancap gas dan ngelanjutin lagi perjalanan. Friendly mulai bingung nih. Dia takut kalau bensinnya tiba-tiba habis di jalan yang gak tahu di mana ujungnya. Dinda mulai berdoa terus di dalam hati. Oh iya, posisi waktu itu di dalam mobil Friendly yang nyetir. Ika duduk di depan di samping Friendly. Lala dan Dinda duduk di bangku tengah. Begitu mereka lagi nerusin perjalanan nih, tiba-tiba Dinda ngedengar suara Lala yang ketawa di samping kuping Dinda. Dan Lala ngedengar suara Dinda yang ketawa di kuping Lala. Mereka berdua saling pandang. Dan ketika Dinda ngelihat mukanya Lala nih, kelihatan dari ujung ekor matanya ada sosok perempuan duduk di bangku belakang mobil. Sosok itu senyum menyeringai ke arah Dinda dan Lala. Ngeliat itu, Dinda dan Lala teriak sekencang-kencangnya. Friendly yang kaget nanyalah ke mereka berdua, "Lu berdua kenapa sih?" Itu mas,
ada cewek di bangku belakang. Friendly dan Ika langsung nengok nih ke bangku belakang. Dan benar aja, masih ada sosok wanita itu dengan wajahnya yang masih senyum menyeringai. Friendly yang panik langsung tancap gas lebih dalam dan ngebawa mobil dengan kecepatan yang tinggi. Dan tiba-tiba, "Mas Friendly, awas, itu di depan ada anjing." Friendly yang gak sempat ngerem, akhirnya nabrak seekor anjing yang lagi duduk di tengah jalan. Mereka pun berhenti dan turun dari mobil buat ngecek keadaan seekor anjing yang tadi Friendly tabrak. Mereka cari ke sekeliling mobil, sampai ke kolong mobil, tapi gak ada apa-apa. Padahal tadi jelas banget mereka lihat ada seekor anjing yang gak sengaja mereka tabrak. Dan akhirnya mereka balik lagi masuk nih ke dalam mobil. Begitu mereka mau masuk ke dalam mobil nih, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan suara perempuan yang ketawa di atas pohon yang ada di samping mobil mereka. Mereka semua gak ada yang berani nengok ke atas pohon itu dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Mereka semua berdoa dan ngebaca ayat kursi bareng-bareng dengan keadaan mobil yang terus berjalan keluar dari tempat aneh itu. Dan tiba-tiba suara azan subuh samar-samar kedengar di kuping mereka berempat. Mereka yang tadinya benar-benar panik nih, sekarang udah lumayan sedikit lega lah pas ngedengar suara azan subuh. Dan gak lama setelah mereka berjalan nih, ada musola kecil. Mereka berhenti di situlah buat sholat. Begitu mereka turun dari mobil buat ngelaksanain sholat subuh, di dalam musola ada satu bapak-bapak yang baru aja selesai azan. Dan akhirnya mereka pun sholat subuh berjamaah di musola itu dengan bapak tersebut. Setelah sholat subuh nih, mereka nanyalah ke bapak itu kalau mereka ada di kampung mana dan kemana arah jalan raya. "Emang Neng sama Aden pada mau kemana?" Diceritainlah semuanya ke bapak itu sampai akhirnya mereka ketemu dengan musola itu. "Alhamdulillah, kalian bisa keluar dengan selamat dari sana. Biasanya kalau orang sudah masuk ke sana bakal susah keluarnya. Ya udah, nanti kalian tinggal lurus dan belok kanan sampai 3 kali, dan terus ikutin jalan ini. Insya Allah nanti kalian bakal nemuin jalan keluar." Terima kasih banyak pak. Kami semua izin pamit pak. Assalamualaikum. Dan akhirnya nih, mereka semua nerusin lagi perjalanan. Dan benar aja, setelah mereka ngikutin saran dari bapak penjaga musola tersebut, mereka mulai nemuin banyak lalu lalang kendaraan. Dan mereka keluar dari daerah itu. Rencana yang tadinya mau makan sate marangi harus batal karena hal begituan. Tapi kejadian itu gak berhenti sampai di situ nih. Dinda setelah pulang ke kosan dari tempat itu, setiap malam hampir 1 bulan, dia selalu ditampakin sosok perempuan yang senyum menyeringai di bangku belakang mobil ketika dia pergi mencari sate marangi. Sosok itu terus nampakin mukanya tepat di depan muka Dinda sebelum Dinda tidur. Dan sosok itu udah benar-benar hilang ketika Dinda udah pindah dan tinggal di rumah kakaknya. Oke teman-teman, begitu aja cerita yang dialami oleh Dinda dan teman-temannya nih sewaktu dia lagi nyari sate marangi ke daerah Purwakarta. Dan akhirnya gue Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.